Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ini merupakan pemuda yang pernah mendapat sentuhan langsung dari Nabi Muhammad SAW. Beliau seorang laki-laki yang memiliki wajah bersinar, berpenampilan menarik, bertubuh kurus dan jangkung. Orang-orang merasa tenang jika memandangnya, jiwa merasa damai jika bertemu dengannya. Semua orang menghormatinya. Selain itu, sahabat ini adalah sosok pemuda yang ramah, sangat bertawadu dan pemalu. Namun jika ada masalah yang menimpanya, dia langsung berubah menakutkan layaknya singa yang mengaum. Dan inilah kisah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar bin Khattab pernah bercerita tentang sifat-sifat mulia yang dimiliki oleh sahabat Abdullah bin Jarrah. Ada 3 orang Quraisy yang sangat cemerlang wajahnya, tinggi akhlak dan sangat pemalu. Bila berbicara, mereka tidak pernah dusta. Dan apabila orang berbicara kepada mereka, mereka tidak cepat-cepat mendustakan. Mereka itu ialah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan dan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Abu Ubaidah termasuk kelompok pertama masuk Islam. Beliau masuk Islam di tangan Abu Bakar As-Siddiq sehari sesudah Abu Bakar masuk Islam. Waktu itu, beliau menemui Rasulullah SAW bersama-sama dengan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Mas'un dan Arqam bin Abi Arqam untuk mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Karena itu, mereka tercatat sebagai tiang-tiang pertama dalam pembangunan mahligai Islam yang agung dan indah. Dalam kehidupannya sebagai Muslim, Abu Ubaidah mengalami masa penindasan yang keras dari kaum Quraisy terhadap kaum muslimin di Makkah, sejak permulaan sampai akhir. Beliau turut menderita bersama-sama kaum muslimin yang mula-mula merasakan tindakan kekerasan, kesulitan dan kesedihan yang tak pernah dirasakan oleh pengikut agama-agama lain di muka bumi ini. Walaupun begitu, beliau tetap teguh menerima segala macam cobaan. Beliau tetap setia dan membenarkan Rasulullah pada setiap situasi dan kondisi yang berubah-ubah. Bahkan, ujian yang dialami oleh Abu Ubaidah dalam Perang Badar melebihi segala macam kekerasan yang pernah kita alami. Abu Ubaidah turut berperang dalam Perang Badar. Beliau menyusup ke barisan musuh tanpa takut mati. Tentara berkuda kaum musyrikin menghadang dan mengejarnya kemana dia lari. Ada seorang prajurit yang terus mengincar dan mengejar Abu Ubaidah dengan sangat beringas. Abu Ubaidah berusaha menghindar dan menjauhkan diri agar tidak bertarung dengan orang itu. Namun, prajurit itu tidak mau berhenti mengejarnya. Setelah lama berputar-putar, akhirnya Abu Ubaidah terpojok. Beliau waspada menunggu orang yang mengejarnya. Ketika orang itu tambah dekat kepadanya, dalam posisi yang sangat tepat, Abu Ubaidah mengayunkan pedangnya tepat di kepala lawan. Orang itu jatuh terbanting dengan kepala terbelah 2. Musuh itu tewas seketika di tangan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Musuh yang tewas di tangan Abu Ubaidah itu tak lain ialah Al-Jarrah bin Abdullah, yaitu ayah kandung Abu Ubaidah sendiri. Abu Ubaidah tidak membunuh ayahnya, tetapi membunuh kemusyrikan yang bersarang dalam pribadi sang ayah. Berkenaan dengan kasus Abu Ubaidah tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun orang-orang itu bapaknya, anaknya, saudaranya, atau keluarganya. Mereka itulah orang-orang yang dalam hatinya telah ditanamkan Allah keimanan, dan Allah telah menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang dari Dia. Lalu dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Merekalah golongan Allah. Ingatlah, sesungguhnya golongan Allah itulah yang beruntung." Quran Surat Al-Mujadalah ayat 22. Ayat ini tidak menyebabkan Abu Ubaidah membusungkan dada, bahkan menambah kokoh imannya kepada Allah dan ketulusannya terhadap agama. Orang yang mendapat gelar kepercayaan umat Muhammad ini ternyata menarik perhatian orang-orang besar, bagaikan besi berani menarik logam di sekitarnya. Muhammad bin Ja'far menceritakan, pada suatu ketika, para utusan kaum Nasrani datang menghadap kepada Rasulullah. Mereka berkata, "Ya Abul Qasim,
kirimlah bersama kami seorang sahabat Anda yang Anda pandang cakap menjadi hakim tentang harta yang menyebabkan kami berselisih sesama kami. Kami senang menerima putusan yang ditetapkan kaum muslimin." Rasulullah bersabda, "Datanglah nanti petang, saya akan mengirimkan bersama kalian orang kuat yang terpercaya." Umar bin Khattab berkata, "Saya pergi sholat zuhur lebih cepat dari biasanya. Saya tidak ingin tugas itu diserahkan kepada orang lain, karena saya ingin mendapatkan gelar orang kuat terpercaya." Sesudah selesai sholat zuhur, Rasulullah melihat ke kanan dan ke kiri. Saya agak menonjolkan diri supaya Rasulullah melihat saya. Tetapi beliau tidak melihat lagi kepada kami setelah beliau melihat Abu Ubaidah bin Jarrah. Beliau memanggil seraya berkata kepadanya, "Pergilah engkau bersama mereka, adili dengan baik perkara yang mereka perselisihkan." Maka pergilah Abu Ubaidah dengan para utusan Nasrani tersebut, menyandang gelar orang kuat yang terpercaya. Abu Ubaidah bin Jarrah bukanlah sekedar orang kepercayaan Rasulullah SAW semata-mata. Beliau seorang yang berani memikul kepercayaan yang dibebankan kepadanya. Hal itu ditunjukkannya dalam berbagai peristiwa dan tugas yang dipikulkan kepadanya. Pada suatu hari, Rasulullah SAW mengirim satu pasukan yang terdiri dari para sahabat untuk menghadang kafilah Quraisy. Beliau mengangkat Abu Ubaidah menjadi kepala pasukan dan membekali mereka hanya dengan sekarung kurma, tidak lebih dari itu. Abu Ubaidah membagi-bagikan kepada para prajuritnya sehari sebuah kurma bagi seorang. Mereka mengulum kurma itu seperti mengisap gula-gula, sesudah itu mereka minum. Begitulah mereka makan untuk beberapa hari. Ketika kaum muslimin kalah dalam perang Uhud, kaum musyrikin sedemikian bernafsu ingin membunuh Rasulullah SAW. Waktu itu Abu Ubaidah termasuk 10 orang yang selalu membentengi Rasulullah. Mereka mempertaruhkan dada mereka ditembus panah kaum musyrikin demi keselamatan Rasulullah SAW. Ketika pertempuran telah usai, sebuah taring Rasulullah ternyata patah. Kening beliau luka dan pipi beliau tertancap 2 mata rantai baju besi. Abu Bakar menghampiri Rasulullah hendak mencabut kedua mata rantai itu dari pipi beliau SAW. Namun Abu Ubaidah berkata, "Biarlah saya yang mencabutnya." Kemudian Abu Bakar mempersilahkan Abu Ubaidah. Abu Ubaidah khawatir kalau Rasulullah kesakitan bila dicabutnya dengan tangan. Maka digigitnya mata rantai itu kuat-kuat dengan giginya, lalu ditariknya. Setelah mata rantai itu tercabut, gigi Abu Ubaidah tanggal 1. Kemudian digigitnya pula mata rantai yang sebuah lagi. Setelah tercabut, gigi Abu Ubaidah tanggal pula 1 lagi. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, "Abu Ubaidah orang ompong yang paling tampan rupawan." Abu Ubaidah selalu mengikuti Rasulullah dalam setiap peperangan yang dipimpin oleh Rasulullah SAW sampai Rasulullah wafat. Dalam musyawarah pemilihan khalifah yang pertama ataupun Yaumus Saqifah, Umar bin Khattab mengulurkan tangannya kepada Abu Ubaidah seraya berkata, "Saya memilih Anda dan bersumpah setia dengan Anda, karena saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap-tiap umat mempunyai orang dipercayai. Orang yang paling dipercaya dari umat ini adalah Anda, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah." Abu Ubaidah menjawab, "Saya tidak mau mendahului orang yang pernah disuruh Rasulullah untuk mengimami kita sholat sewaktu Rasulullah masih ada, yaitu Abu Bakar. Walaupun sekarang baginda telah wafat, marilah kita imamkan juga dia." Akhirnya mereka sepakat memilih Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah pertama, sedangkan Abu Ubaidah menjadi penasihat dan pembantu utama bagi khalifah. Setelah Abu Bakar, jabatan khalifah pindah ke tangan Umar bin Khattab. Abu Ubaidah selalu dekat dengan Umar dan tidak pernah membangkang perintahnya, kecuali sekali. Peristiwa itu terjadi ketika Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin tentara muslimin menaklukkan wilayah Syam. Beliau berhasil memperoleh kemenangan demi kemenangan berturut-turut, sehingga seluruh wilayah Syam takluk ke bawah kekuasaannya, sejak dari tepi sungai Furat di sebelah timur sampai ke Asia Kecil di sebelah utara. Sementara itu, di negeri Syam berjangkit penyakit menular ataupun taun yang amat berbahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya.
sehingga korban berjatuhan. Khalifah Umar datang dari Madinah sengaja hendak menemui Abu Ubaidah bin Jarrah. Tetapi Sayyidina Umar tidak dapat masuk kota karena penyakit yang sedang mengganas itu. Lalu Sayyidina Umar menulis surat kepada Abu Ubaidah sebagai berikut. Saya sangat penting bertemu dengan saudara, tetapi saya tidak dapat menemui saudara karena wabah penyakit sedang berjangkit dalam kota. Karena itu, bila surat ini sampai ke tangan saudara malam hari, saya harap saudara berangkat menemui saya di luar kota sebelum waktu subuh. Dan apabila surat ini sampai ke tangan saudara di siang hari, saya harap saudara berangkat sebelum hari petang. Setelah surat khalifah tersebut dibaca oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau berkata, saya tahu maksud Amirul Mukminin memanggil saya. Beliau ingin supaya saya menyingkir dari penyakit yang berbahaya ini. Lalu dibalasnya surat khalifah. Ya Amirul Mukminin, saya mengerti maksud khalifah memanggil saya. Saya berada di tengah-tengah tentara muslimin, sedang bertugas memimpin mereka. Saya tidak ingin meninggalkan mereka dalam bahaya yang mengancam, hanya untuk menyelamatkan diri sendiri. Saya tidak ingin berpisah dengan mereka, sehingga Allah memberi keputusan kepada kami semua, yaitu selamat atau binasa. Maka bila surat ini sampai ke tangan Anda, maafkanlah saya tidak dapat memenuhi permintaan Anda, dan beri izinlah saya untuk tetap tinggal bersama-sama mereka. Setelah Khalifah Umar selesai membaca surat tersebut, beliau menangis sehingga air matanya meleleh ke pipinya. Karena sedih dan terharu melihat Sayyidina Umar menangis, maka orang yang di samping beliau bertanya, Ya Amirul Mukminin, apakah Abu Ubaidah wafat? Tidak, jawab Sayyidina Umar, tetapi dia berada di ambang kematian. Dugaan khalifah tersebut tidak meleset, karena tidak lama sesudah itu, Abu Ubaidah terserang wabah yang sangat berbahaya. Sebelum kewafatannya, Abu Ubaidah berwasiat kepada seluruh prajuritnya, saya berwasiat kepada kalian wahai kaum muslimin, jika wasiat ini kalian terima dan laksanakan, kalian tidak akan sesat dari jalan yang baik dan senantiasa berada dalam kebahagiaan. Tetaplah menegakkan sholat, laksanakan puasa Ramadan, bayar sedekah ataupun zakat, tunaikan ibadah haji dan umrah. Hendaklah kalian saling menasihati sesama kalian. Nasihati pemerintah kalian, jangan dibiarkan mereka sesat. Dan janganlah kalian tergoda oleh dunia. Walaupun seseorang bisa berusia panjang sampai 1000 tahun, namun akhirnya dia akan menjumpai kematian seperti yang kalian saksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah wasiat Abu Ubaidah bin Jarrah. Kemudian beliau menoleh kepada Mu'az bin Jabal. Beliau berkata, Wahai Mu'az, sekarang engkau menjadi imam, yaitu panglima. Tidak lama kemudian, ruhnya yang suci berangkat ke rahmatullah. Beliau telah tiada di dunia fana. Jasadnya tidak lama pula habis dimakan massa, tetapi amal pengorbanannya akan tetap hidup selama-lamanya.